Assalamualaikum, jumpa lagi di Istiqomah Channel, belajar matematika ala-ala Isti. Pada video kali ini kita akan membahas tentang ukuran letak data atau ukuran penyebaran data. Oke, untuk ukuran penyebaran data yang sekarang yaitu kuartil data berkelompok. Untuk kuartil data berkelompok, rumusnya adalah QI sama dengan TB plus I per 1/4 dikurang FK per FKI kali P. Dengan N adalah banyaknya data, I itu sama dengan 1, 2, dan 3. Ini nanti tergantung pertanyaannya ya. Kalau misalkan dia ditanya kuartil 1 berarti Q 1, kalau kuartil 2 berarti Q 2, kalau kuartil 3 berarti Q 3, seperti itu. Karena kuartil ini dibagi menjadi 4 bagian, maka dia kuartilnya ada kuartil 1, 2, dan 3. Nanti kalau misalkan dia desil itu kan dibagi menjadi 10 bagian ya. Nanti dia desilnya sampai 9. Seperti itu ya caranya. Lagi I kuartil ke I, nanti sesuai pertanyaan TB seperti biasa. Tepi bawah kelas kuartil, rumusnya batas bawah dikurang 0,5. Nah, untuk FK frekuensi kumulatif atau jumlah frekuensi sebelum kelas QI. Nah, FKI berarti frekuensi pada kelas QI. Jadi QI-nya di mana itu frekuensinya berapa. Terus P panjang kelas. Oke, biar lebih jelas kita masuk ke contoh. Perhatikan tabel. Misalkan ada sebuah tabel kelasnya 30 sampai 34 frekuensinya 8 sampai nanti terakhir 60 sampai 64 frekuensinya 7. Jumlah datanya itu ada 8. Jumlah data atau banyaknya data ya ada 80. Terus tentukan kuartil bawah ya. Jadi kalau misalkan di soal ada kata-kata kuartil bawah berarti itu maksudnya adalah Q1. Kalau dia di soal ada kuartil atas berarti maksudnya adalah Q3. Dan simpangan kuartil dari tabel di atas. Oke, sama seperti kemarin ketika kita mencari nilai median untuk kuartil, desil, persentil, kita tentukan dulu letaknya di mana. Di sini kan pertanyaannya Q1, maka tentukan dulu letak Q1 yaitu ya karena ini kuartil berarti dibagi 1/4 ya, karena kuartil 1 berarti 1/4 kali N. Nah, 1/4 N-nya tadi kan 80, berarti 1/4 kali 80 hasilnya adalah 20. Berarti Q1 terletak pada datum ke 20. Lah berdasarkan tabel datum ke-20 itu terletak pada interval ketiga yaitu 40 sampai 41. Nah, maksudnya gini. Jadi kan ini datumnya ketiga ya. Jadi kan dia datumnya terletak di datum ke-20. Datum ke-20 berarti kan 8. Ini terus ditambah 10 18, sedangkan dia datum 20 berarti masih ke bawah lagi. Dia berarti di 13 di sini ya biar nyampe 20. Di inilah. Berarti di datum 20 batas bawahnya kan 40. Jadi 40 kurang 0,5 hasilnya kan 39,5. Frekuensi kumulatif adalah jumlah frekuensi sebelum median. Mediannya kan di sini ya. Median kuartil maksudnya di sini berarti dia yang di atasnya berapa? 18. Terus frekuensi Q1-nya berapa? Frekuensi Q1 adalah yang ini yang 13. Jadi FQ 13. Terus panjang kelasnya berapa? Panjang kelas kalian bisa hitung manual. Jadi 30, 31, 32, 33, 34. Ini ada 1 2 3 4, 5, ada 5. Atau misalkan bisa juga kalian cara hitungnya 39 dikurang 34 hasilnya berapa? 5. Jadi seperti itu ya. Kalian tentukan di mana letaknya. Kalau sudah 20 berarti misalkan frekuensinya ini di sini 8, ini di sini 10, ditambahkan saja biar dia ketemu sampai datum ke 20 ya gitu. Oke, kita masukkan ke dalam rumusnya. Jadi kan tadi ketemu tepi bawahnya 39,5, frekuensi kuartil satunya 13, terus frekuensi kumulatif atau jumlah frekuensi sebelum frekuensi kuartil 1 itu 18, panjang kelasnya 5. Kita masukkan Q1 sama dengan TB plus 1/4 N dikurang FK per F Q1 kali P. TB nya 39,5
seperempat N-nya 20 dikurang 18, 20 kurang 18, 2, 13 kan tetap 13, panjang kelasnya 5, berarti 2/13 kali 5. Caranya 2/13 kali 5 baru ditambahkan 39,5, hasilnya adalah 40,27. Jadi Q1 nya adalah 40,27 gitu ya. Nah untuk Q3 sama caranya, kita tentukan dulu letak Q3 itu di mana. Di sini kan banyaknya data kan 80, karena di sini Q3 berarti 3, terus karena kuartil bagi 4, 3/4 kali N berarti sama dengan 3/4 kali 80. Ini kan coret-coret tinggal 20 ya, 20 kali 3 60, berarti Q3 atau kuartil 3 letak pada datum ke-60. Nah, kita lihat lagi di tabelnya, ternyata datum ke-60 ya sudah kita jumlah-jumlahkan biar sampai 60 kan dia adanya di kelas interval kelima, maka dia kelasnya di 50 sampai 54. Nah, kalau sudah ketemu ini kelasnya di mana, kita tentukan, bisa tentukan. Ini kan batas bawahnya 50, berarti tepi bawahnya batas bawah kurang 0,5, jadi 50 kurang 0,5 hasilnya 49,5. Nah, kalau sudah frekuensi Q3 itu 14 ya. Tadi kan kelasnya ini, kita lihat frekuensinya berapa, frekuensinya adalah 14, maka Q3 adalah 14. Terus frekuensi sebelumnya berarti di atasnya 14, ketika dijumlahkan itu hasilnya berapa. Jadi kan yang 14 ya, kita coba masuk ke ini ya. Nanti kan 14 kan berarti di sini. Nah, ini di atasnya 14 berapa ketika dijumlahkan? Ternyata hasilnya adalah 48. Terus panjang kelasnya sama ya kayak tadi, ketemulah 5. Kalau sudah kita masukkan TB nya 49,5 ya, rumusnya ini hampir sama, cuman beda di sininya aja, di atasnya jadi 3 karena dia kuartil 3. Terus TB nya 49,5 ditambah tadi datum ke-60 ya, jadi 60 kurang 48 per 14 kali 5, jadi hasilnya 12 dibagi ya 60 kurang 48, hasilnya 12 dibagi 14 kali 5 baru ditambah 49,5, maka hasilnya adalah 53,79. Seperti itu ya caranya. Nah, untuk menentukan simbangan kuartil ini rumusnya sama seperti kuartil tunggal, yaitu setengah kali Q3 dikurang Q1, berarti setengah dikali 53,79 dikurang 40,27. Ini dikurangkan dulu ya, 53,79 dikurang 40,27, hasilnya berapa, terus kali setengah. Nah, berarti hasilnya adalah 13,52. Jadi kalau misalkan apa-apa, kalau dalam kurung dikerjakan dulu, itu kalau baru nanti dikali atau ditambah. Kalau enggak, kalau misalkan dia dikali dulu berarti kali dulu baru ditambah. Seperti itu ya caranya.